Selamat siang, kami aturkan kepada ibu-ibu guru SD Negeri 1 Kaleran. Yang pertama, saya secara pribadi mengucapkan terima kasih kepada Ibu Yuniati SPD JAS selaku Kepala Sekolah yang telah memberikan izin kepada saya untuk mengadakan kegiatan pada siang hari ini, yaitu aksi nyata modul 1.4. Ini topiknya tentang budaya positif, menjadi salah satu tagihan saya di pendidikan guru penggerak, dan ini harus membagikan pemahaman kepada Bapak Ibu di sekolah. Yang kedua, terima kasih kepada ibu-ibu guru juga yang telah menyempatkan waktunya, harusnya sudah istirahat setelah mengajar, harus mengikuti kegiatan ini. Berikutnya saya bersama-sama mari kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan yang sehat, selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Aksi nyata modul 1 ke 4 ini topiknya adalah budaya positif. Barangkali Bapak Ibu yang sudah membuka PMM itu di sana ada materi ini, salah satu materi pelatihan mandiri di PMM, hanya beda judul saja, tetapi secara materi, topik, kemudian substansinya itu sama. Di sana judulnya disiplin positif. Nah, disiplin positif itulah nanti yang akan menjadi budaya positif. Kalau budaya tadi di upacara Bu Yuni juga sudah memberikan penjelasan dan contoh-contoh budaya-budaya yang dimaksudkan tadi, mungkin nanti akan berhubungan juga dengan ini. Jadi kalau di PMM itu judulnya disiplin positif, di sini judulnya budaya positif, tetapi di sini nanti juga disiplin positif itu termasuk di dalam materi ini. Disiplin positif, ketika disiplin itu sudah membudaya, maka nanti akan disebut sebagai budaya positif. Nah, seperti apa budaya positif nanti kita akan bersama-sama. Di sini saya sifatnya adalah berbagi pemahaman, bukan berbagi pengalaman, karena sebatas saya memahami. Dan saya yakin juga Bapak Ibu yang sudah mempelajari materi pelatihan mandiri di PMM mungkin juga sudah mengetahui, memahami materi ini. PMM singkatan apa Bu? Platform Merdeka Mengajar. Untuk sing lalen kata saya. Masih ada yang lupa PMM singkatannya apa? Artinya kon latihan. Nah, apakah disiplin itu? Apakah disiplin positif itu? Nah, disiplin dengan disiplin positif itu apakah sama atau berbeda? Ada yang sudah mau berpendapat? Kira-kira sama atau berbeda? Atau mungkin sudah membuka pelatihan mandiri di PMM sehingga sudah tahu disiplin positif itu bedanya apa dengan disiplin saja, atau malah sama? Ada yang mau menjawab? Bu Sinten? Ada mic-nya itu Bu. Kira-kira sama atau tidak Bu? Disiplin dengan disiplin positif. Menurut saya disiplin dan disiplin positif itu berbeda, karena disiplin itu kan masih umum, jadi bisa disiplin karena di situ ada disiplin positif, bisa saja ada disiplin yang lebih ke arah negatif. Kalau disiplin positif itu lebih khusus, jadi disiplinnya ke hal positif seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan. Ya, terima kasih dari Bu Maisarok. Ada yang mau menambahkan? Disiplin saja dan disiplin positif. Pernah dengar disiplin negatif Bu? Baik, nanti kita akan bersama-sama memahami di materi ini.
sudah ada jawaban, ternyata berbeda menurut Bu Maisarah. Nah ini Bapak Ibu, Ibu-Ibu, setujukah cara-cara berikut ini dapat mewujudkan kedisiplinan? Yang pertama, guru itu dapat mengontrol murid agar disiplin. Jadi disiplinnya murid itu tergantung dari kontrol guru. Setuju atau tidak setuju? Bu Olo apa Bu? Tidak setuju? Bu Olo tidak setuju. Mungkin ada yang nonton salah benar itu mereka. Bebas saja, tidak usah khawatir, tidak ada salah benar. Kita di sini berbagi pemahaman. Jadi masing-masing punya cara untuk mendisiplinkan murid, sehingga pasti punya pemahaman bagaimana mendisiplinkan murid. Di sini ada pernyataan murid itu disiplin, itu guru yang mengontrol. Bu Ola sudah menjawab tidak setuju. Bu Arina? Setuju. Jadi murid disiplin atau tidak disiplin tergantung dari kontrol guru. Baik, nih. Ada yang tidak setuju, ada yang setuju. Tapi di situ judulnya guru dapat mengontrol, faktor dapat kan bisa gitu. Kan tidak harus guru yang mengontrol. Kalau dari pernyataan beliau bisa. Dapat. Jika penjelasan dapat mengontrol murid agar disiplin. Oh ya. Dari pernyataan itu Oke, dapat. Bisa. Oke, siap. Siap. Baik. Oke. Penjelasannya guru anak murid disiplin karena Tergantung. guru lah. Oke. Oke. Siap. Pernyataannya yang jadi ya yang betul-betul kok tidak. Pernyataan kan bisa. Setuju. Mandan setuju. Ada tidak setujunya juga nggih. Baik, nggih. Terima kasih. Baik, siap. Jadi membiasakan. Nggih. Diawali dari pembiasaan. Siap. Nggih. Setelah pembiasaan menjadi pembuka kebiasaan. Bisa setuju. Ada yang kalau misalnya tadi pernyataannya tergantung, murid disiplin itu tergantung dari guru, itu setuju atau tidak? Baik. Berarti pernyataannya sing kurang tepat nih. Mungkin salah tapi kurang tepat karena arahnya tidak. Baik, nih. Yang kedua, penguatan atau reinforcement itu efektif dan bermanfaat untuk mendisiplinkan. Monggo bebas berpendapat, setuju boleh, tidak setuju boleh. Bisa memberikan contoh penguatan? Wah, ini bagus sekali pakaiannya, upacara lengkap. Penguatan. Oke. Besok lagi anak itu akan lengkap lagi. Tapi kalau misalnya besoknya tidak ada penguatan, kira-kira apakah anak itu akan tetap lengkap? Padahal sekarang sudah diberi penguatan, besok berangkat lagi upacara, guru kok nggak memberikan pujian ini. Oke. Nanti kita akan merefleksikan di materi berikutnya. Kritik dan membuat rasa bersalah dapat membuat murid disiplin. Orang kelas karo bu guru, nek kamu terlambat begini, harusnya bu guru sedang ngajar, kamu datang sudah terlambat, pelajarannya bu guru jadi lupa ini sampai di mana, membuat rasa bersalah. Itu kemudian murid bisa disiplin, besoknya saya kasihan bu guru kalau saya terlambat. Bisa tidak? Setuju tidak? Bisa mendisiplinkan? Bisa. Penguatan membuat bersalah. Oke, nggih. Tidak boleh, berarti tidak setuju ya Bu? Oke, nggih. Orang dewasa dalam hal ini guru itu berhak memaksa atau mengatur perilaku murid agar disiplin. Tentu dasarnya adalah peraturan. Ini ada peraturan, kamu itu ya harus ikut peraturan, berarti kan memaksa. Setuju atau tidak setuju? Setuju.
ikut aturan. Baik, nggih. 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 Budaya positif nggih. Setuju? Apa tadi jawabannya? Setuju ya Bu? Berarti murid itu disiplin ya harus kita paksa. Kita paksa dasarnya peraturan. Nggak perlu kalau melanggar disanksi. Setuju berarti nanti ada sanksi juga setuju. Ada sanksi juga setuju. Dukung. Sanksi itu kan macam-macam Pak. Sanksi itu kan tidak berarti yang dalam tanda kutip itu terlalu menakutkan dan sampai membuat anak trauma itu enggak harus seperti itu. Sanksi itu kan macam-macam, ada yang membuat anak menjadi lebih baik dan tidak membuat trauma anak, tapi kan juga membuat anak lebih bersemangat untuk disiplin lagi. Baik, nggih. Terima kasih. Sanksi setuju, sanksi nggih, ada sanksi. Mungkin nggih, nanti kita akan ada sanksi, hukuman dan sebagainya nanti ada di setelah ini. Artinya ini adalah beberapa pernyataan ini merupakan cara mendisiplinkan murid yang selama ini kita sudah lakukan, dan ini berdasarkan pada lebih kepada peraturan gitu nggih. Ya disiplin itu kan ada peraturannya. Kita lanjut Bapak, Ibu-ibu. Cara mewujudkan budaya disiplin. Jadi di sini nanti arahnya itu kita ke budaya disiplin. Diawali dari ada peraturan. Betul ya? Peraturan itu bersifat memaksa. Nggih sih? Setuju tadi. Di situ ada penghargaan dan bisa jadi ada hukuman, sanksi. Nggih. Di situ ada kontrol guru. Tadi setuju, kontrol guru dapat mengontrol, nggih. Kemudian ada kritik di sana, ada membuat rasa bersalah juga ada kritik. Harapannya bisa terwujud disiplin dan terwujud budaya disiplin. Dari peraturan sampai sini, yang sebagai contoh saya di sekolah kita sudah terwujud budaya disiplin. Proses baik, ya. Proses saya melihatnya lebih di lingkup khusus yang saya Kelas. Ya. Mulai lebih baik dari sebelumnya. Baik, nggih. Ini nanti ya Bu, karena ini judulnya budaya positif, itu nanti mungkin akan ada cara yang berbeda dari cara yang biasanya sudah kita lakukan. Itu kita bukan masalah benar dan salah, harus ikut cara yang mana itu tidak. Kita masing-masing punya cara. Ini hanya ada sebuah gampangannya teori baru sih enggak. Itu teorinya sebenarnya sudah lama-lama, hanya ini mulai dimasukkan ke khususnya di pendidikan di sekolah-sekolah. Karena ada kalanya penerapan disiplin dengan cara-cara yang seperti itu ya ada yang efektif ya melalui pembiasaan, tetapi ada juga yang bisa jadi tidak berhasil untuk anak-anak tertentu. Ada yang anak tidak disiplin, sudah dihukum, sudah diberi skor, sudah diwarna-warna masih tidak disiplin. Nah, hubungannya dengan budaya positif itu nanti kita akan mempelajari cara mewujudkan budaya disiplin. Di sini menggunakan ada teori motivasi, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol, restitusi, dan nanti akan terwujud disiplin positif. Harapannya bisa mencapai pada budaya positif. Disiplin yang di sini kalau memang bisa terbentuk ya tidak salah, dengan cara-cara itu tidak salah. Nah harapannya kita nanti ke arah sini. Apa sih kelebihannya? Apa sih hal yang baru apa di budaya positif dan disiplin positif ini? Nanti kita akan bersama-sama memahami materi ini. Nah, bila di sekolah kita ini, khususnya secara umum di Kabupaten Wonosobo, tidak ada presensi online, apakah kita akan tetap konsisten datang dan pulang tepat waktu sesuai jam kerja ke sekolah? Bu Surya, jawab Bu. Kalau tidak ada presensi online, Bu Surya datang ke sini selalu tepat waktu sebelum 7.15 pasti sudah datang, dan kondur pulang setelah 2/4. Konsisten enggak Bu? Konsisten
Ada hal. Oke. Berarti kalaupun tidak ada presensi online tetap konsisten. Oke. Baik. Mengapa saat ini dengan adanya presensi online kita jarang atau tidak pernah terlambat dan pulang selalu tepat waktu? Kalau Bu Siti tadi kan memang sudah konsisten, artinya kalau tidak ada presensi online pun akan konsisten 2 tepat. Nah, kalau saya mungkin bisa berbeda kalau tidak ada presensi online, jam 2:04 kurang 5 menit lah, ada kurang 5 menit melepir desir. Tapi saat ini kan artinya kita bisa berdisiplin, salah satunya karena ini Bu Setia tadi sudah konsisten karena sendiri. Mungkin di tempat lain pemerintah mengadakan presensi online itu tujuannya adalah untuk mendisiplinkan ya ASN, karena mungkin tidak semuanya seperti itu. Bahkan sudah ada presensi online pun kadang mungkin pulang dulu nanti. Artinya selama ini kalau melihat hasil presensi online pasti kedisiplinan itu untuk ASN Wonosobo mungkin bisa dilihat berhasil. Tapi apa yang membuat kita disiplin itu? Ada tadi dari Bu Sutia karena memang ya dari diri sendiri, ya kan? Tapi ada mungkin saya itu tertib karena ya, nah motivasi. Kita akan menuju ke motivasi. Tadi ada teori motivasi. Nah kita akan membahas tentang teori motivasi menurut Diana Gosen di situ. Ada 3 motivasi manusia itu mau berdisiplin. Yang pertama adalah motivasinya untuk menghindari hukuman. Ada? Ada ya? Untuk menghindari ketidaknyamanan. Ada ya? Saya kalau misalnya berangkat terlambat nanti ya ditegur Bu Yuni, jadi tidak nyaman kan? Itu tidak nyamanan. Tugas murid datang tidak terlambat karena tidak mau ditegur gurunya di depan teman-temannya, dia jadi tidak nyaman. Jadi ini salah satu motivasi menurut Diana Gosen. Nah, motivasi yang ini itu orangnya akan bertanya apa yang akan terjadi jika saya tidak disiplin. Saya bisa dihukum, saya bisa ditegur, saya bisa dimarahi. Jadi dia itu mau berdisiplin, iya disiplinnya jadi, tapi motivasinya ini. Ini motivasinya masih berasal dari luar, belum dari diri sendiri. Jadi kalau mau membudayakan itu dengan orang yang tipe ini mungkin susah mungkin. Mungkin kalau Bu Yuni pas, Bu Yuni hari ini di WA kok grup WA, Bu Yuni ada acara rapat gasing, saya berangkatnya agak siang. Artinya orang yang berdisiplin dengan motivasi ini bisa jadi dia tidak akan disiplin ketika ada sesuatu hal yang bisa memberikan kesempatan dia untuk tidak berdisiplin. Motivasi yang kedua adalah mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada yang seperti itu? Ada ya. Saya presensi online-nya harus tertib nanti biar TPG-nya lancar. Mungkin masih ada yang seperti itu, termasuk saya juga. Orang yang tipe ini akan bertanya apa yang akan saya peroleh jika saya berdisiplin. Kalau ini tidak ada hubungannya dengan imbalan mungkin nggak apa-apa lah kalau terlambat. Ini karena ada imbalan mungkin harus tertib, nggak mau bolong-bolong. Apalagi sekarang kalau terlambat saja harus membuat surat pernyataan, daripada ribet. Saya usahakan bagaimana caranya pagi itu harus ngebut sampai di sekolah sebelum jam masuk. Kemudian motivasi yang ketiga adalah menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Nah ini idealnya ya. Ini tadi Bu Sutia ini. Orang tipe ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukan disiplin. Kalau saya disiplin saya seperti apa, kalau saya tidak disiplin itu saya jadi seperti apa. Ini
Di sini motivasinya sudah dari dalam diri sendiri. Jadi nggak peduli mau di absen online ya silahkan, nggak di absen online ya silahkan. Ini adalah saya tugasnya jadi murid ya, saya harus berangkat lebih awal. Saya tugasnya jadi guru ya, sudah komitmennya, sudah tanggung jawabnya untuk ini, dan ini adalah bagian dari menjadi diri sendiri dan menghargai diri sendiri. Karena kita menghargai diri sendiri, barangkali nanti juga orang lain pun akan menghargai kita. Nah, ini idealnya seperti ini. Nah, arahnya dari budaya positif nanti ke arah ini, Bapak Ibu. Tipe ini, yang pertama, tipe yang kedua bisa mendisiplinkan, bisa. Tapi kita sekarang mau mengarah kepada yang ini. Namanya disiplin positif, nanti akan menjadi budaya positif, adalah budaya positif yang berasal dari motivasi ini. Nah, di sini ada keyakinan kelas tadi. Nah, keyakinan kelas untuk mewujudkan disiplin positif. Keyakinan di sini yang dimaksud adalah nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal. Jadi keyakinan ini bukan tidak diartikan keyakinan kepercayaan, bukan. Keyakinan itu adalah keyakinan akan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, tidak terbatas ras, suku, agama. Contohnya kebahagiaan, kesehatan, kebersihan, kenyamanan, keamanan, kerukunan, ketertiban. Ini adalah bersifat universal. Disiplin dalam melaksanakan piket itu keyakinannya apa sih? Ya, keyakinannya pasti kebersihan, kenyamanan. Mengapa keyakinan bukan peraturan? Nah, ini paradigmanya sudah mau berubah ke sini. Meskipun peraturan itu masih bisa, boleh dilaksanakan, tetapi kita mungkin akan mulai berpikir untuk merubah paradigma. Kedisiplinan itu bukan karena peraturan, tapi karena keyakinan. Sebagai contoh ilustrasi ya, ibu-ibu, mengapa kita harus memakai helm saat mengendarai sepeda motor? Hubungannya dengan disiplin lalu lintas. Yang pertama, ya karena ada peraturan, ada undang-undangnya. Polisi kalau nangkap orang mengendarai sepeda motor tidak mengenakan helm, dia akan mengeluarkan undang-undang, mengeluarkan pasal. Tidak pakai helm, kena tilang, ada sanksi, ada denda. Ada orang yang menggunakan helm itu karena ada undang-undangnya dan takut ditilang atau didenda. Padahal di sini sebenarnya ada nilai di sana yang lebih penting dari sekedar peraturan itu, yaitu nilai, yaitu keselamatan. Ini contoh di umum ya, tidak di sekolah. Dulu pernah ada isu pesepeda motor pakai sandal jepit kena tilang atau teguran. Itu sebenarnya, iya, itu nilainya sebenarnya dari Pak Polisi itu adalah nilainya. Dan itu kebetulan tidak ada undang-undangnya, sehingga mungkin tidak berlaku gitu. Yang kedua, ada contoh lagi ini saat pandemi, mengapa kita diwajibkan memakai masker? Bapak ibu ingat dulu ada peraturan wajib memakai masker, bahkan ada razia masker di jalan-jalan, kena tilang juga dan suruh push up. Nah, ada orang yang pakai maskernya bukan karena nilainya, di sini ada nilai kesehatan dan keselamatan. Nah, dari contoh-contoh ini, itu nanti kita arahnya di dalam sekolah kita mendidik anak itu bukan fokus pada peraturannya, tetapi fokus pada nilainya, nilai keyakinan yang nilai yang kita yakini untuk kita terapkan. Mengapa harus membuang sampah pada tempatnya? Ada peraturan membuang sampah denda. Di desa-desa ada peraturan sampai seperti itu. Karena orang-orang mungkin tidak memahami nilainya, padahal itu ada nilai kebersihan, kesehatan, dan seterusnya. Nah, nilai-nilai keselamatan, kesehatan, kebersihan, ketertiban inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang menjadi tujuan dari penerapan disiplin, yaitu disiplin yang positif. Mungkin sudah mulai ada gambarannya, disiplin positif itu arahnya kemana? Nah, ini contoh saja ibu-ibu. Misalnya ada peraturan mengumpulkan tugas tepat waktu, itu sebenarnya keyakinan apa yang akan kita
kita yakini untuk menjadi nilai. Sulit. Dilarang berbicara kotor. Yang ketiga, dilarang berbicara kotor. Nilai apa sih? Kesopanan. Nggih. Dilarang. Nggih. Sopan santun, kesopanan. Dilarang mencoret-coret tembok yang kebersihan lingkungan ya. Nggih. Jadi nggih. Artinya kita nanti mengarahnya ke keyakinan. Dan pada keyakinan itu nanti mungkin deskripsi operasional seperti ini masih ada, tetapi tidak menggunakan kata-kata yang dilarang, tidak boleh duduk di atas meja, tapi lebih kepada apa ya, misalnya dilarang mencoret-coret tembok, menjaga kebersihan tembok misalnya. Dilarang menginjak rumput, itu lebih kepada mungkin kalimatnya tidak merusak lingkungan, itu lebih kepada apa? Menjaga. Terima kasih untuk telah tidak menginjak rumput di sini. Gimana ya? Menjaga lingkungan tetap bersih misalnya. Artinya di sekolah kita nanti mungkin peraturan-peraturan yang masih menggunakan kata-kata yang negatif, dilarang, tidak boleh, jangan, itu diarahkan untuk kepada yang positif. Menggeser. Bayangkan mengganti kalimat. Itu secara psikologis mungkin bisa jadi seperti ini, Ibu. Saya bayangkan pernah datang ke satu rumah sakit, di situ di lorong-lorong jalan itu di tengahnya ada apa? Taman, ada rumputnya. Dan di pinggirnya tuh teras itu bisa untuk duduk. Itu ada tulisan dilarang menginjak rumput. Saya bayangkan di situ ketika saya sampai ke situ menginjak rumput, konangan satpam petugas, saya tuh bayangannya langsung wah, domei, dimaki-maki mungkin, ditegur, padahal di situ banyak orang. Saya bayangannya kan takut gitu kan. Tapi berbeda ketika di situ kalimatnya ya. Nah, itu mungkin ke arah itu. Okay. Bahasanya itu pengaruh. Okay. Bahasa yang positif. Masih adakah murid kita yang tidak disiplin? Masih. Bahkan yang sudah diberi hukuman pun kadang masih melakukan pelanggaran yang sama. Mengapa sih masih ada murid yang tidak disiplin? Belum. Berarti tugas kita adalah memberikan. Selama ini apakah ketika menangani murid yang tidak disiplin sampai ke situ? Sudah sampai kita atau belum? Sudah sampai ke keyakinan, Mas? Sudah belum kira-kira? Sudah sampai pada keyakinan itu, berarti baik. Baik, saya percaya untuk guru-guru yang mungkin di zaman ini mungkin seperti, tapi kalau misalnya guru-guru saya dulu mungkin tidak sampai ke situ, guru saya dulu, saya percaya ibu-ibu, artinya apalagi di sini punya gaya mengajar yang berbeda-beda. Bu Wolo, mungkinkah Bu Wolo menghukum murid? Bu Sudia, Bu Nganu, kebetulan tidak, artinya sudah, paling tidak sudah ada perbedaan karena zaman yang berkembang itu mungkin sudah ada perbedaan daripada yang dulu. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apa sih hubungannya ini nanti dengan kedisiplinan? 5 kebutuhan dasar itu ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, kebebasan, kesenangan, dan penguasaan. Ini ada video sebentar. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai,
sedih, dan kecewa. Bahkan mereka dapat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Dengan kata lain, perilaku buruk seseorang biasanya adalah respons dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Namun, mereka tidak tahu cara untuk menyampaikannya. Ibu dan bapak guru sangatlah penting bagi kita untuk mengetahui kebutuhan dasar murid-murid, agar kita memahami alasan di balik sikap dan tingkah laku mereka. Bila murid berperilaku buruk atau melanggar peraturan, sehingga tindakannya tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, maka guru harus mencari tahu alasan yang mendasari tindakan tersebut dan kebutuhan apa yang perlu terpenuhi. Ya, ini jadi hubungannya kebutuhan dasar manusia. Ada kalanya menurut teori ini, dokter siapa tadi, William Glasser, murid itu melakukan pelanggaran karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, seperti apa nanti kita akan lihat materi berikutnya. Ini 5 kebutuhan dasar menurut Dr. William Glasser. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Itu kebutuhan yang berhubungan dengan kebutuhan fisik, rumah, makanan, kesehatan. Kemudian ada kebutuhan kasih sayang dan diterima. Itu berkaitan dengan hubungan sosial, baik dalam keluarga, kemudian lingkungan pertemanan, tempat kerja, anak-anak mungkin di kelas gitu. Ada kalanya dalam satu kelas itu ada geng-geng, sekarang istilahnya apa Bu? Circle. Ya kan, ada circle-circle tertentu yang mungkin itu tertutup bagi anak-anak tertentu. Di kelas saya ada yang seperti itu dan ya masih proses juga, belum berhasil untuk bagaimana cara menyelesaikannya. Ada kebutuhan akan penguasaan, kebutuhan untuk berpengaruh. Jadi dia tuh ingin punya pengaruh di kelasnya, punya harga diri, pencapaian tertentu, dihormati, merasa hebat. Ketika ini tidak terpenuhi, bisa jadi dia akan melakukan pelanggaran-pelanggaran tertentu. Kemudian kebutuhan akan kebebasan, bebas menentukan, bebas memilih, otonomi, suka mencoba, tidak terpengaruh, tidak mau diatur. Kadang-kadang ada yang seperti itu. Kemudian ada kebutuhan akan kesenangan, kesenangan bermain dan tertawa. Bayangkan jika hidup kita itu tanpa ada kesenangan, menyedihkan sekali, bukan? Menyedihkan loh teman-teman. Ada contoh kasus, Ibu Ambar, guru kelas 6 SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 6 telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Tadi ini terjadi di kelas, ada anak yang suka mengambil itu. Ada kemungkinan itu karena ada kebutuhan yang belum terpenuhi, Bu, menurut teori ini. Pertanyaan yang kedua, alasannya kira-kira apa ya, Bu? Doni itu suka mengambil dengan paksa bekal temannya. Apa alasannya, Bu? Belum sarapan. Belum sarapan. Dia tidak bawa sarapan. Sama. Tidak bawa bekal. Kasihan ya. Mungkin di rumah itu makanan itu hal yang terbatas, jadi dia merasa kalau di sekolah dapat ngambil teman-temannya, di rumah dia merasa kurang makan gitu Pak, mungkin Kurang makan. Bahasa bagusnya apa? Ini ada jawaban. mungkin Doni tidak diberi saku oleh orang tuanya. Dari jawaban ibu-ibu tadi, ini Doni lapar, tidak diberi uang saku, di rumah sarapannya terbatas, kurang ya berarti Bu, kurang ya, kurang makanannya kurang, porsinya kurang, baik ya. Itu kalau kita hubungkan dengan 5 kebutuhan dasar tadi
kebutuhan dasar yang keberapa, Bu? Pertama. Oke. Ini karena kemungkinan dia yang pertama Doni lapar, tadi Ibu-ibu juga sudah menjawab. Itu berarti ada kebutuhan yang tidak terpenuhi, sehingga dia melakukan pelanggaran. Yang kedua, ada kemungkinan jawaban Doni, alasan Doni adalah Doni ingin diperhatikan. Bisa jadi dia nggak lapar, tapi karena dia ingin diperhatikan. Caper. Bisa jadi di rumah itu dia kurang perhatian. Dia ingin mengganggu temannya nanti marah-marah, lapor gurunya, berulang-ulang terus dilakukan, gurunya lapor orang tuanya, nanti diharapkannya ada perhatian dari orang tuanya. Yang ketiga, Doni ingin agar teman-temannya itu takut dengan dia. Bisa seperti itu? Bisa. Kalau yang tadi Doni ingin diperhatikan ini tadi berarti kebutuhan yang apa tadi? Kasih sayang dan diterima. Oke. Dia ada kebutuhan yang belum terpenuhi. Yang ketiga, Doni ingin agar teman-temannya takut dengan dia. Penguasaan. Doni bosan dengan makanan di rumah atau bekal dari rumah. Ndok terus. Kesenangan. Dia ingin lihat punya temannya, Bu Sutia, ada ayamnya, Bu Mei, ada sayurnya, Bu mana dapurnya. Jadi apa tadi? Kesenangan. Kalau yang kelima, Doni senang melihat ekspresi teman-temannya yang marah saat diganggu atau diminta bekalnya. Malah senang nek ora kancane dong. Kesenangan. Tadi yang keempat itu ada apa? Kebebasan ya, karena dia tuh ingin. Ada yang kelima ini ada, Bu, masuk akal nggak yang kelima ini? Iya. Ada juga ya. Jadi itu malah seneng nek melihat orang itu marah-marah, melihat temannya nangis itu seneng ya. Jadi ada jahit. Perlu diselidiki itu, Bu. Ada satu kebutuhan yang belum terpenuhi. Ada kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Jadi seneng sekali kalau melihat temannya itu susah. Bisa diterima teori ini, Ibu-ibu? Tidak terima juga nggak apa-apa, Ibu-ibu, karena ini namanya teori, bisa jadi cocok di tempat kita, bisa jadi tidak. Setiap tindakan murid yang tidak tertib, tidak disiplin, melanggar tata tertib, itu perlu diselidiki alasan atau penyebabnya. Bisa jadi tindakannya itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Disinilah peran guru untuk memfasilitasi murid bisa memenuhi kebutuhannya sehingga apa, Bu? Kalau kebutuhan terpenuhi, sehingga kalau kebutuhan sudah terpenuhi, perilakunya akan baik. Tapi nggih mboten. Ketika ada anak dari keluarga yang di dalam keluarga itu segala kepenuhannya, rasa kasih sayang, kesenangan terpenuhi, di sekolah cenderung suka melakukan pelanggaran atau tidak? Tidak. Mantap, Bu, jawabannya, Bu. Ngomong dari tak terus akhir ini gitu. Mantap, Bu. Kalau misalnya pemenuhannya itu tidak hanya satu sisi, misalnya materi itu, tapi harus Iya. antara 5 itu tadi. Iya. Betul. Berarti teori ini bisa diterima, Bu. Enggak. Kalau hanya materi saja berarti kan 5-nya belum terpenuhi, ya? Enggak, maksudnya kalau 5 itu terpenuhi di dalam keluarga, kemungkinan anak itu di sekolah tidak akan. Jadi kalau pelanggaran di sekolah itu jangan sumbernya dari keluarga, dari rumah, sehingga kita memang harus ada komunikasi dengan orang tua. Ya. Kita di sini jadi bengkel itu dandan ibu. Yang rusak siapa, yang dandani siapa. Gitu. Tapi kita laris punya 185 pelanggan. Ya semoga kita bisa jadi montir-montir yang baik. Di SMP itu, kalau di SMP itu kan ini tugasnya guru BK. Di sekolah SD ya kita nampani sepeda motor yang masuk, mobil yang masuk, sepeda ontel masuk, kabeh dandankan. Nah, bagaimana cara mewujudkan disiplin di sekolah? Tentu punya cara masing-masing. Siapa yang menegakkan atau mengontrol kedisiplinan di sekolah tadi juga sudah. Nah, pada teori ini nanti kontrolnya itu kita
bergeser. Kontrol guru bisa mendisiplinkan siswa? Iya, bisa. Tapi arahnya kita nanti adalah kita akan bergeser, bukan guru lagi yang harus selalu mengontrol. Betah Bu ngurusi satu anak yang siki wis tukung besok maning, siki wis tukung besok maning. Disekores, nanti kamu pulangnya lebih siang ya, tambah 5 menit. Siap nunggu nih siapa? Besok maning tunggu di maning, orang koper akhirnya tinggal lunga. Kalau sudah tinggal lunga, apakah murid disiplin? Nah, nanti kita akan arahnya ke situ. Nah, ada 5 posisi kontrol guru dalam menerapkan disiplin. Artinya guru memang tetap punya kontrol. 5 posisi kontrol ini, yang pertama adalah posisi kontrol sebagai penghukum. Nah, langsung wis ketemu. Arahnya itu kita di sini. Penghukum mungkin kalau zaman sekarang udah jarang ya penghukum, karena itu resiko. Karena ada undang-undang perlindungan anak juga. Kalau dulu ya ada pembuat merasa bersalah, ada tipe guru ini? Ada. Sebagai teman ada? Ada. Pemantau, nah pemantau ini hubungannya dengan peraturan. Dia itu, kamu tahu nggak aturannya apa? Kalau kamu melanggar, kamu harus apa? Nah itu pemantau. Kemudian yang terakhir adalah manajer, ini yang nanti akan jadi yang paling ideal dari kita ya, dalam mewujudkan budaya positif. Penghukum bisa mendisiplinkan? Bisa. Pembuat merasa bersalah? Bisa. Pak Bejo melatih PBB, ketika ada Pak Bejo, misal maaf Ibu, mohon izin, anak yang guyonan dihukum suruh push up, ada Pak Bejo manut semuanya. Tapi kalau Pak Bejo kebetulan pas sedang kemana, apakah dijamin anak itu anteng? Tidak. Harapannya kita itu ada yang mengontrol atau tidak. Anak tersebut disiplin. Itu nanti yang disebut dengan disiplin positif. Terbentuklah budaya positif. Kita mungkin sudah tidak perlu mengontrol lagi. Palmer. Ini ada satu ilustrasi posisi kontrol guru sebagai penghukum. Laras mboten. Dampak bagi anak dihukum itu bisa disiplin iya, tapi ada dampak di sini. Menjadi pendendam, tidak menyukai guru, takut dengan guru, kemudian tidak suka pada pelajarannya, nanti tidak suka sekolah kemudian. Nah ini ada ilustrasi juga posisi kontrol guru sebagai pembuat rasa bersalah, tapi saya lewati saja ilustrasinya atau mau dilihat Bapak Ibu? Karena ada 5, ini sudah. Lalu saya lewati dulu, nanti bisa kita.
Ini sebagai pemantau, kemudian ada posisi kontrol guru sebagai manajer. Nanti ini ada di segitiga restitusi, saya lewati saja dulu. Nah, ini yang disebut dengan segitiga restitusi. Penerapan segitiga restitusi untuk mewujudkan disiplin positif. Segitiga restitusi ini ya bentuknya segitiga, teori ini bentuknya segitiga, ada 3 tahapan di situ. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, seperti apa itu tahap-tahapan itu diterapkan di sekolah ketika menghadapi anak yang tidak disiplin? Kita akan lihat ilustrasinya seperti ini. Nanti ini dari posisi guru sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer itu akan bisa bergabung di dalam penerapan segitiga restitusi. Nah, ini ilustrasi penerapan segitiga restitusi. Siap, Sarah. Siap, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku udah dikatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung katain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang mentak-mentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi. Jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Sedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Nah, ini penerapan segitiga restitusi untuk menyelesaikan satu kasus. Ada tanggapan terkait ini? 3 tahapan itu tadi sudah ditayangkan di situ. Ada tanggapan?
Nah, di sini tahapan segitiga restitusi yang pertama adalah menstabilkan identitas. Itu guru tidak menyalahkan, meskipun itu perbuatannya sudah jelas salah. Karena kesalahan itu wajar, itu menstabilkan identitas. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Memberikan pengertian itu, kemudian masalah ini itu bisa diperbaiki. Jadi fokusnya pada solusi, bukan pada masalah. Di sini tujuannya adalah untuk menggeser identitas gagal menjadi identitas sukses. Tadi ilustrasi di video tadi, anak itu kalau kita tidak menstabilkan identitas, dia akan merasa bahwa dia itu ya orang yang salah, dia itu orang yang jelek. Tapi itu kita geser. Apa yang dikatakan guru tadi, kamu itu sebenarnya bisa loh berbuat lebih buruk dari ini, tapi kamu tidak. Perbuatannya sudah buruk, tapi kamu tidak melakukan yang lebih buruk lagi, padahal bisa berbuat lebih buruk lagi. Artinya masih ada nilai baiknya di situ. Jadi menggeser dari orang yang salah, orang yang gagal itu menjadi orang yang sukses. Langkah yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Ini dengan menanyakan alasan, kamu melakukannya pasti ada alasannya. Kamu mungkin bisa berbuat lebih buruk dari ini, yang tadi itu. Kamu melakukan ini karena ada hal yang penting kamu pertahankan, harga diri tadi kalau tidak salah ya. Kemudian di sini ada alternatif untuk adakah cara lain yang lebih efektif selain yang kamu lakukan tadi. Jadi mengarahkan ke solusi. Kemudian menanyakan keyakinan, kembali kepada keyakinan. Di kelas memang sekarang mungkin sudah mulai harus membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Saya sudah berusaha mencoba, meskipun itu belum sesuai dengan harapan karena siswa juga belum tahu keyakinan kelas itu yang seperti apa sih, jadi arahnya belum seperti yang diharapkan. Dan ini tentu membutuhkan proses, tidak bisa langsung sekali jadi. Nah, di sini yang ketiga ini menanyakan keyakinan, tujuannya supaya anak itu nanti menjadi memahami nilai keyakinannya dan akan ketika mengalami hal yang sama dia akan melakukan sesuatu yang berdasarkan nilai yang dia yakini. Nah, ini mungkin ringkasannya, ini slide yang terakhir. Budaya positif itu terbentuk dari disiplin yang positif. Disiplin positif itu terbentuk dari proses yang namanya ada segitiga restitusi. Karena pasti di dalam satu lingkungan sekolah ada anak yang melakukan pelanggaran, itu penyelesaiannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitiga restitusi, disiplin positif ini diawali dengan adanya keyakinan kelas. Jadi di dalam kelas itu murid-murid mulai diberi pemahaman terkait dengan keyakinan-keyakinan supaya dia tidak fokus pada peraturan tetapi fokus pada nilai-nilai yang ia yakini. Nah, ini budaya positif ini ternyata sudah diteorikan oleh Ki Hajar Dewantara sebagai bapak pendidikan kita yang sudah berapa tahun yang lalu. Yang pertama, ada teori Ki Hajar Dewantara yang mengatakan demikian, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Ini struktur bahasanya pakai ejaan lama, jadi seperti ini ya. Jadi orang yang merdeka itu adalah orang yang bisa mendisiplinkan diri sendiri. Kita lanjut dulu. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, disiplin sendiri, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Jadi kita disebut orang merdeka itu kan orang yang tidak diatur oleh orang lain. Masalahnya kalau kita tidak mau diatur oleh orang lain, kita bisa tidak mengatur diri kita sendiri. Ketika kita tidak bisa mengatur diri sendiri, maka wajiblah orang lain yang lebih berkuasa akan mengatur diri kita. Saya di sini kalau tidak disiplin, wajiblah Bu Yuni selaku penguasa di sekolah ini untuk mendisiplinkan saya dengan cara beliau tentunya. Makanya ketika saya ingin jadi orang yang merdeka, ya saya harus bisa mendisiplinkan diri saya sendiri sehingga Bu Yuni tidak perlu mengatur saya yang mengatur diri saya sendiri. Filosofi keadilan kedua yang hubungannya dengan ini adalah
Ini dalam bahasa Jawa, seperti itu tulisannya, artinya dalam bahasa Indonesia, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi merdeka itu saya tidak perlu diperintah orang lain, tapi saya juga harus bisa memerintah diri sendiri. Nah, kalau saya tidak bisa memerintah diri sendiri, wajiblah penguasa lain yang memerintah saya. Ini ASN di Wonosobo kok kurang disiplin, ya wajiblah yang berkuasa atas ASN itu untuk mendisiplinkan dengan presensi online gitu. Tapi ketika ASN itu sudah bisa memerintah diri sendiri, saya tuh harus berangkat jam sekian supaya tidak terlambat. Ya, tidak perlu diperintah oleh orang lain, kita sudah bisa memerintah diri sendiri. Nah, jadi demikian ibu-ibu, ini adalah akhir dari berbagi pemahaman saya tentang budaya positif yang intinya adalah budaya positif yang tumbuh dari disiplin positif. Disiplin positif itu adalah disiplin yang tumbuh dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana menumbuhkan disiplin diri pada siswa, itulah yang menjadi tugas kita sebagai guru untuk menuntun murid supaya bisa mendisiplinkan dirinya sendiri. Ketika murid sudah bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, terciptalah disiplin positif. Ketika setiap murid di sekolah ini sudah bisa mendisiplinkan diri sendiri, maka akan terwujudlah budaya positif. Tidak mudah, iya, itu membutuhkan proses. Nah, tinggal kita pilihannya, apakah kita mau menggunakan cara mendisiplinkan murid dengan cara-cara yang lama atau dengan cara yang baru saja kita pelajari. Itu kembali kepada ibu bapak guru sekalian. Kadang-kadang harus ora sabar ya wis lah cukup wae. Kolaborasi ini, monggo, artinya itu adalah cara disiplin yang lama juga tidak sepenuhnya salah, tetapi memang ada dampaknya. Nah, kita mulai ke arah ini, kalau ini sudah berhasil mungkin kita akan lebih ringan. Kalau disiplin itu sudah muncul dari murid itu, guru malah justru akan lebih ringan. Tapi untuk menuju ke situ, lah itu tugas guru yang tidak mudah. Saya baru saja membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, harapan saya sudah berubah ya. Ternyata tidak, itu kecewa Bapak. Sehingga jangan langsung berharap bahwa ini akan berhasil. Caranya sedikit disiplin positif, ini angel teman saya tidak bisa. Sehingga jangan terlalu berharap dalam waktu dekat, karena ini butuh proses yang panjang. Kalau terlalu dekat saya sudah menerapkan berhasil, itu nanti hasilnya akan kecewa, tidak sesuai dengan harapan. Baik, demikian ibu guru semuanya, saya mengucapkan terima kasih. Ini sudah berakhir apa yang saya pahami, sudah saya sampaikan. Tentu banyak kekurangan di dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Yuni yang sudah memberikan izin. Saya ucapkan terima kasih juga kepada ibu-ibu guru yang sudah berkenan untuk menyediakan waktunya. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau menanggapi atau bertanya? Silakan. Pukul 14:02 masih ada waktu. Silakan, barangkali ada yang mau menanggapi atau berpendapat. Silakan. Ada yang mau memberikan tanggapan atau bertanya, silakan. Pasti saya jawab. Orang kita jawab, saya tak tanya teman dulu ya. Silakan ibu-ibu. Atau mau memberikan kesan dan pesan, saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Saya hanya memberikan pesan dan pesan. Apa yang tadi sudah disampaikan Pak Jati itu sangat bagus sekali. Monggo kita bersama-sama, tugas berat kita sebagai
guru di SD Negeri 1 Kaliirang ini untuk bisa menumbuhkan budaya yang positif dari yang sudah disampaikan Pak Jati tadi, yaitu keyakinan ya Pak. Kita memberikan pemahaman kepada anak-anak tidak seperti waktu dulu dengan dihukum dan diberikan sanksi dan sebagainya. Mari kita laksanakan bersama-sama tadi apa yang sudah disampaikan Pak Jati. Semoga kita bisa melaksanakan dan hasilnya anak-anak kita sudah bisa melaksanakan budaya yang positif tersebut. Sekian Pak, terima kasih. Terima kasih sekali Bu Yuni pesan dan kesannya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru semua yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Materi ini ada di dalam salah satu topik pelatihan mandiri di PMM. Nanti kurang lebih isinya sama. Saya di sini mungkin banyak kurangnya, nanti bisa dilengkapi di topik pelatihan mandiri di PMM dengan judul topiknya itu disiplin positif. Demikian, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.